Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Della Sri Devi. Kali ini saya akan membahas tentang teori psikologi sastra. Apakah kalian tahu apa itu psikologi sastra? Psikologi sastra merupakan kajian sastra yang terdapat pada aktivitas kejiwaan. Dalam psikologi sastra terdapat teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang terdiri dari 3 elemen, yaitu id, ego, dan superego. Baiklah, saya akan membahas apa itu id, ego, dan superego. Id yaitu mengenal alamiah manusia. Id merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Id dapat dipresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Id mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan usia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, atau marah. Yang kedua yaitu ego atau cara menghadapi realita. Ego berurusan dengan kenyataan realita, berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Misalnya dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan id. Jika keinginan tidak segera dipenuhi, ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, menjadi egois dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Dan yang ketiga, yaitu superego, adalah aspek moral yang diterima secara sosial. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Meskipun superego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang sesuatu, masanya superego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral, sedangkan keputusan ego lebih didasarkan pada apa yang dipikirkan orang lain. Setelah kita menjelaskan apa itu id, ego, dan superego, yuk kita analisis dari film Ananta dengan menggunakan teori psikologi sastra. Jika hidup adalah kertas putih, maka kuas adalah segala tindakan dan perbuatan kita. Saya memang gak mengerti seni, tapi saya tahu setiap lukisan Teteh pasti ada ceritanya. Teh, emang gue tes celuk? Teh itu Teteh. Kurang ajar, jorok banget sih. Teteh pakai H. Kenapa orang kayak lo tiba-tiba ada di hidup gue? Jodoh Teh. Saya percaya tidak ada pertemuan tanpa sebab. Hai, saya Pierre. Si Udik ini ngomong apa aja? Yang lupa dia bilang, selain berbakat kamu juga cantik. Teteh itu bukan cuma normal. Teteh itu istimewa. Lo gak usah hibur gue. Gue tahu kok, gue cuma nyusah hidup lo. Matahari ini Teh Tatan. Terus lo bulannya? Oh bukan. Bulannya Teh Abier. Bukan Biar, Kak. Tapi Ananta Prahadi. Semuanya Teh jadi lebih indah kan kalau kita senyumin. Besok sarapan nasi kerak pakai rendang. Jadi Teh harus datang lebih pagi. Nah, kalau kalian ingin menonton filmnya dengan durasi yang lebih panjang lagi, tontonlah di YouTube ya guys. Sinopsis dari film ini yaitu Tania bersifat antisosial dan dipengaruhi khayalan yang selalu ia tuangkan ke dalam kanvas lukisnya. Ia juga tipe pemberontak. Ananta udik, lugu, dan polos, sering dihina dan diperlakukan tidak selayaknya oleh Tania. Namun, Ananta tetap bertahan menemani Tania dalam kesehariannya. Ananta memperkenalkan Pierre ke Tania, cowok berdarah Indo-Prancis tampan, diharapkan bisa membuat Tania bahagia. Kehadiran Pierre membuat perubahan pada Tania saat Tania menyadari Ananta menghilang.
ia pun berubah. Tania stres berat. Ia sangat merindukan sosok pria udik yang kerap dicaci makinya. Yang pertama yaitu Ed. Di dalam film Ananta yaitu Tania memiliki sifat yang aneh dan tidak mau berkomunikasi dengan teman maupun dengan keluarganya. Dia cuma bisa mencurahkan isi pikirannya dengan seni lukisnya itu. Karakter Ananta selalu menturuti Tania walaupun Ananta sering dihina dan diperlakukan tidak selayaknya oleh Tania. Di dalam film ini bisa dilihat dari Ananta pergi ke Yogyakarta tanpa sepengetahuan Tania. Tania merasa sangat cemas dan tegang. Sepulangnya Ananta pagi itu, Tania sangat marah dan melempari Ananta dengan benda di sekitarnya. Dan yang kedua yaitu ego. Dari film Ananta tersebut, Tania bersifat antisosial dan dipenuhi dengan khayalan-khayalan yang selalu ia tuangkan ke dalam kanvas lukisnya. Bisa dilihat ego dari film ini yaitu saat seorang pria membeli lukisannya dan pria itu membandingkan lukisan Tania dengan lukisan orang lain dan membuat Tania sangat marah dan Ananta pun datang untuk menenangkan Tania. Dan yang ketiga, super ego. Di dalam film Ananta yaitu ayah Tania sangat menyayangi Tania. Sebelum meninggal, dia berpesan kepada Ananta untuk menjaga Tania. Super ego di dalam film ini bisa dilihat dari Ananta tidak bisa seutuhnya menjaga Tania sebab di dalam memulai bisnis ada perjanjian dengan darah dan Ananta tidak bisa menaruh rasa kepada Tania. Dan Ananta pun memperkenalkan Pierre kepada Tania untuk menjaga Tania ke depannya.